Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Bahasa Indonesia kelas 2023E akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tugas yang bertema kutipan dan rujukan. Perkenalkan, saya juga Amelia, NIM 144. Perkenalkan, nama saya Aidul Afinda, NIM 148. Perkenalkan, saya Felicia Rika Felanya dengan NIM 161. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Aulia Rasidi dengan NIM 152. Perkenalkan, nama saya Rendika Purusa Putra dengan NIM 166. Perkenalkan, nama saya Siva Marsya Abianti dengan NIM 169. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Berdiansa dengan NIM 168. Kutipan. Kutipan berasal dari kata kutip. Pengutipan berasal dari kata kutip, turunan dari kata mengutip yang berarti mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya, mengumpulkan dari berbagai sumber. Dalam bidang linguistik berarti dapat diartikan sebagai proses mengutip sebuah atau beberapa pendapat dari sumber lain untuk digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan ada 3, yaitu mendukung opini penulis dalam memperkuat pendapat yang ditemukan, yang kedua yaitu menentukan kadar keobjektifan sebuah tulisan, dan yang ketiga yaitu memberikan informasi lanjutan. Jenis kutipan. Jenis kutipan yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pernyataan atau pendapat orang lain yang diambil sesuai dengan teks aslinya. Yang kedua adalah kutipan panjang. Kutipan panjang adalah pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris ketikan. Yang ketiga adalah kutipan dalam kutipan. Kutipan dalam kutipan adalah kutipan yang diambil dari sumber utama, namun teks yang diambil adalah teks kutipan dari sumber lain, bukan teks yang ditulis oleh penulis sumber utama. Yang keempat, kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung adalah kebalikan dari kutipan langsung. Kutipan tak langsung merupakan kutipan yang ditulis oleh penulis dengan mengadopsi pendapat orang yang dikutip dari sumber tertentu. Kutipan sumber depan. Kutipan sumber depan adalah kutipan yang penempatan sumber kutipan di depan teks kutipan. 6. Kutipan dari 2 atau lebih sumber. Kutipan ini tidak berbeda dari jenis kutipan yang lain, namun bedanya hanya pada jumlah sumber kutipan. 7. Kutipan pendek. Kutipan pendek adalah pendapat atau pernyataan orang yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata X kutipan kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris ketikan. 8. Kutipan sumber belakang. Kutipan sumber belakang adalah kutipan yang penempatan sumber kutipan di belakang teks kutipan. Proses pengutipan. Proses pengutipan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Artinya, kutipan yang diambil dari sumber-sumber tertentu digunakan semata-mata untuk mendukung pernyataan senada yang ditawarkan oleh penulis. Kecukupan kutipan untuk mendukung sebuah pendapat pribadi harus dipertimbangkan dari segi kuantitasnya. Karena tulisan yang terlalu banyak mengutip pendapat orang lain dinilai sebagai karangan jeplakan semata. Kehadiran kutipan yang terlalu banyak juga mempersempit ruang bagi penulis untuk mengembangkan pendapat pribadi dalam tulisannya, sehingga membuat tulisan menjadi miskin ide dan minim informasi. Dengan kata lain, dalam proses pengutipan diharapkan penulis mengutip pendapat orang lain sepenuhnya saja. Komponen rujukan terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama penulis. Nama pengarang ditulis terbalik, yaitu nama belakang pengarang ditulis di depan, diikuti tanda koma, lalu nama depan. Kedua, tanpa diikuti gelar atau titel apapun. Dibolehkan juga menyingkat nama pengarang. Apabila pengarangnya 2 orang, keduanya harus dicantumkan dan pengarang pertama dibalik dan pengarang kedua ditulis terbalik. Jika pengarang lebih dari 2 orang, cukup pengarang pertama yang ditulis lalu diikuti tanda koma. Jika dalam daftar rujukan terdapat lebih dari 1 rujukan yang ditulis oleh seorang pengarang, setiap daftar rujukan harus mencantumkan nama pengarang. Jika pengarang merupakan editor atau penyunting, maka sesudah nama ditulis eds atau penyunting. Yang kedua ada tahun sumber. Tahun sumber itu waktu kapan buku sumber rujukan ditulis dan dipublikasikan. Ketentuannya
ditulis sesudah nama pengarang diakhiri tanda titik. Tidak boleh ditulis dalam tanda kurung. Jika rujukan tidak diketahui tahun terbitannya, maka ditulis dengan kata tanpa tahun. Ketiga, judul sumber. Ketentuan penulisan judul pada daftar rujukan sebagai berikut, yaitu ditulis cetak miring atau garis bawah. Kedua, anak judul ditulis sesudah judul dibatasi oleh tanda titik 2. Ketiga, judul artikel, skripsi, laporan penelitian selain buku ditulis di antara tanda petik. Keempat, keterangan menyertai judul, jilid edisi terjemahan ditulis sesuai judul diakhiri tanda titik, khususnya karya terjemahan dilengkapi nama penerjemah. Keempat, jika judul rujukan berupa artikel yang terdapat dalam sebuah buku, majalah, dan media lain ditulis di antara tanda petik dan dilanjutkan dengan nama pengarang, nama media atau buku tempat artikel itu dimuat dan diakhiri tanda titik. Keempat, itu kota tempat sumber diterbitkan. Ketentuannya yaitu nama kota ditulis secara spesifik di mana sumber diterbitkan. Penulis kota diakhiri tanda titik 2. Yang kelima adalah penerbit. Penerbit adalah lembaga yang menerbitkan sumber rujukan, bisa berupa nama percetakan yang mencetak sumber rujukan. Ketentuannya, menulis lembaga penerbit dengan lengkap, menulis nama percetakan dengan lengkap tanpa diakhiri tanda titik. B. Rujukan dari koran atau majalah. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, nama pengarang ditulis paling awal, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun terbit. Judul artikel yang dikutip ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata tugas. Kedua, nama majalah ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama setiap kata dan ditulis miring. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. Ketiga, judul artikel ditulis di antara tanda 2 petik. Rujukan dari dokumen resmi pemerintah dan lembaga. Rujukan ini merujuk kepada dokumen, laporan, kebijakan, atau informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi. Rujukan ini seringkali digunakan dalam penelitian, penulisan akademik dalam konteks administratif untuk mendukung pernyataan, argumen, klaim yang dapat dipercaya dan sah dari sumber yang berwenang. D. Rujukan dari internet. Rujukan ini ada 4. Yang pertama yaitu rujukan internet berupa karya individual. Rujukan ini merujuk kepada informasi yang dibuat atau disusun oleh satu individu atau penulis tunggal dan diterbitkan secara online. Rujukan ini seperti artikel blog, posting media sosial, situs web pribadi, esai online, video YouTube, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada rujukan internet berupa artikel jurnal. Hal ini merujuk kepada artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal akademik dan tersedia secara online. Rujukan ini seringkali merupakan sumber informasi yang sangat berharga dalam penelitian dan penulisan akademik, karena biasanya hal ini mengandung penelitian orisinal, temuan ilmiah, dan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu. Selanjutnya, rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Hal ini merujuk kepada materi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbincangan atau diskusi dalam berbagai konteks, seperti diskusi akademik, debat, forum online, dan sebagainya. Bahan diskusi ini bisa berupa artikel, blog post, forum daring, komentar, video, atau sumber informasi lainnya yang ditemukan di internet. Yang terakhir ada rujukan dari internet berupa ponsel pribadi. Hal ini merujuk kepada penggunaan informasi dari sumber yang berasal dari ponsel atau perangkat seluler milik individu. Rujukan ini bisa mencakup data pribadi yang disimpan dalam ponsel seperti pesan teks, panggilan telepon, foto, video, catatan, atau aplikasi yang digunakan oleh pemilik ponsel. Rangkuman. Pengutipan dapat diartikan sebagai proses cara mengutip sebuah atau beberapa pendapat dari sumber lain untuk digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan. Kutipan ada 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
Kutipan langsung adalah pernyataan atau pendapat orang lain yang diambil sesuai dengan teks aslinya. Kutipan tak langsung merupakan kutipan yang ditulis oleh penulis dengan mengadopsi pendapat orang lain yang dikutip dari sumber tertentu. Kutipan pendek adalah pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata atau teks kutipan kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris ketikan. Kutipan panjang adalah pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata atau teks kutipan lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris ketikan. Rujukan berarti sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut atau acuan atau referensi. Sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan adalah sumber tertulis yang memiliki sekurang-kurangnya 5 unsur, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul, kota tempat penerbit, dan nama penerbitnya. Itu dia hasil resum kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.